dahulu nggih supaya segera bergabung karena mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 19.07 lebih 7 menit. Monggo, nggih Bu Wiwik nggih. Kita kasih Jadi, waktu 5 menit mungkin ya Bu Wiwik untuk teman-teman bisa bergabung ya. ya, ya Bu Oke, Indri. Bu Indri sudah siap. sehat? Alhamdulillah belum. Belum Bu apa Wiwik ini? sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu Bu Wiwik dan teman-teman semua ya. Oke, kita tunggu 5 menit ya Bu Wiwik ya. Iya. Oke. Apa kabar? Kabar baik. Mungkin sudah mau dimulai dulu ya, Bu Indri ya. Oke, Ibu Sudah, monggo. ya, ya, sepertinya sudah bertambah. Oke, izin saya atau Bu Wiwik yang membuka. Saya nanti biasa Bu Indri yang penutupnya, Oke, membuka siap. segmen. Silakan. Ya, baik Bu Indri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. semoga hari ini semuanya sehat ya. Bapak Ibu semuanya Amin. walaupun cuaca sekarang itu lagi
Kalau siang panas, tiba-tiba sorenya hujan begitu ya. Tetapi di sini semoga Bapak Ibu semuanya selalu sehat dan selalu semangat ya. Dan tidak lupa harus happy begitu. Apalagi di perkuliahan hari ini berjumpa dengan Bu Indri. Pasti malam-malamnya ini penuh dengan semangat. Dengan misteri, Baik, Bu. misteri ilahi. Ya, baik. Sebelum memulai perkuliahan, malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Eh, untuk yang pemaparan di malam hari ini, kelompok berikutnya apakah sudah hadir? Sudah, Bu. Sudah, sambung Bu. Kelompoknya Bu Rizky. Ya, mungkin bisa dipersiapkan dulu Gil untuk kelompoknya untuk segera memaparkan hasil presentasinya yang sudah dibahas dengan kelompoknya untuk dipaparkan malam hari ini. Coba dicek anggotanya apakah sudah hadir semuanya. Sudah hadir Silakan belum? Bapak Ibu. Sudah. Kelompok berapa nggih Bu Wiwit minggu ini? Kelompoknya, bentar saya cek dulu. Hmm, Kelompok 7, Bu. Oh nggih, kelompok kelompok 7. 7, Monggo untuk kelompok genap ya? 7 bisa ini dipersiapkan dulu PowerPoint-nya ya, kemudian share screen, kemudian buka termin seperti itu nggih Bu Wiwit? Oke. Oke, silakan. Kalau Bu Rizky, teman-temannya Oh, sudah hadir? sepertinya hostnya lagi mau Bentar. luban ini, Bu. Mas Bentar, Hamid Bu, bisa tunggu share dulu. screen dulu. Ya, dipersilakan. Apakah sudah terlihat, Bu Rizky? Sudah, Sudah. Mas. Ye. Sudah paham Bisa kami ya? mulai nggak, Ibu? Ji, monggo. Silakan Ibu untuk Terima kasih. memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Waalaikumsalam sejahtera bagi warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Yang saya hormati Ibu Wiwi dan juga Indri, Ibu Indriana. Yang saya hormati Ibu Wiwi dan juga Ibu Indriana selaku dosen pengampu pada mata kuliah landasan pendidikan, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Maaf, ngecas dulu. Puji syukur kita panjat kepada Allah SWT karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan presentasi kelompok dengan keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenankan nama saya Rizky Avianti yang bertugas di sini sebagai moderator pada presentasi kelompok 7 dengan tema pendidikan multikultural, implementasi dan tantangannya dalam pendidikan dasar. Tema ini sangat relevan dengan kajian kita di mata kuliah landasan pendidikan karena pendidikan multikultural memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang penting untuk dipahami sebagai fondasi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pendidikan multikultural merupakan sebuah pendekatan pendidikan yang didasari oleh pengakuan atas keberagaman manusia. Mungkin sebelumnya kami perkenalkan dulu kelompok kami yang terdiri dari 7 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri Rizky Avianti, kemudian Ibu Fitriani, Pak Fajar Hamid,
kemudian Ibu Karin Widya Yuningtyas, Bapak Agil Arianto, Ibu Sri Wahyuni, dan Ibu Widi Astuti. Jadi pada presentasi kali ini kami akan memaparkan tentang pendidikan multikultural yang merupakan sebuah pendekatan pendidikan yang didasari oleh pengakuan atas keberagaman manusia. Di dalamnya terdapat landasan filosofis yang sangat kuat sesuai dengan bidang kajian landasan pendidikan. Pada presentasi malam ini, kelompok 7 akan menyampaikan 4 fokus utama, yaitu yang pertama, hakikat pendidikan multikultural ditinjau dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian, fokus yang kedua yaitu tentang tokoh-tokoh penting pendidikan multikultural seperti James Banks, Geneva Gay, Paulo Freire, dan Ki Hajar Dewantara. Kemudian fokus yang ketiga, implementasi pendidikan multikultural dalam pendidikan dasar, baik di lingkungan sekolah maupun dalam pembelajaran. Fokus yang keempat, tantangan dan solusi dalam menerapkan pendidikan multikultural di Indonesia. Harapannya, presentasi ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana landasan pendidikan bekerja secara nyata dalam konteks keberagaman bangsa. Next, Pak Hamid. Next, Pak Hamid. Ya. Yang pertama adalah slide yang pertama yaitu menjelaskan tentang latar belakang pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Pertama, Indonesia adalah negara yang sangat beragam, terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Keragaman ini menjadi alasan utama mengapa pendidikan multikultural perlu ditanamkan sejak sekolah dasar, agar peserta didik mampu tumbuh dengan karakter yang inklusif dan menghargai perbedaan. Kemudian, pada slide ini memaparkan tentang landasan filosofis pendidikan multikultural yang terdiri yang pertama ontologis, yaitu pengakuan bahwa keberagaman adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Kemudian epistemologis, bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi dan dialog antar budaya. Yang ketiga aksiologis, yaitu nilai-nilai yang ingin dikembangkan seperti toleransi, keadilan, dan empati. Selain itu, pendidikan multikultural sangat relevan bagi Indonesia karena konteks masyarakatnya yang beragam. Oleh karena itu, sekolah dituntut menciptakan pembelajaran yang adil, inklusif, dan sesuai dengan kondisi nyata peserta didik. Sehingga keberagaman dapat dilihat sebagai kekuatan dalam proses pendidikan. Next. Kemudian untuk rumusan masalah yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, menampilkan dua pertanyaan dasar yang menjadi fokus kajian. Yang pertama yaitu pertanyaan pertama, menelusuri apa makna pendidikan multikultural jika dilihat dari 3 sudut pandang filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian pertanyaan kedua, menyoroti bagaimana pendidikan multikultural diterapkan dalam konteks pendidikan dasar, sehingga kajian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Kemudian, tujuan untuk menjawab perumusan masalah di atas, yaitu yang pertama adalah menjelaskan konsep pendidikan multikultural berdasarkan 3 landasan filsafat tersebut. Tujuan yang kedua adalah menganalisis implementasinya di pendidikan dasar, sehingga dapat terlihat bagaimana teori diterjemahkan menjadi praktek yang relevan di sekolah. Kemudian untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh slide berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Fitriani. Silakan Mbak Fitri. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Fitriani izin menjelaskan tentang hakikat pendidikan multikultural. Pertama, pendidikan multikultural merupakan sebuah konsep pendidikan yang berupaya untuk menghargai keragaman, baik keragaman suku, agama, budaya, bahasa, maupun latar belakang sosial peserta didik. Artinya, dalam proses pembelajaran, setiap peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki keunikan dan identitas masing-masing yang patut dihormati. Selanjutnya, pendidikan multikultural menekankan pentingnya penerimaan dan toleransi. Melalui pendidikan ini, peserta didik diajak untuk belajar bersikap adil, saling menghargai,
dan memahami bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam lingkungan pembelajaran. Nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pendidikan multikultural. Selain itu, pendidikan multikultural juga harus kontekstual, yaitu sesuai dengan realitas sosial masyarakat Indonesia atau peserta didik yang beragam. Dengan demikian, pembelajaran yang diberikan tidak hanya teoritis, tapi juga relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Sehingga peserta didik mampu berinteraksi secara positif dalam masyarakat yang multikultural. Next, Pak Hamid. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan pendidikan multikultural dari perspektif ontologis atau hakikatnya. Pertama, secara ontologis, pendidikan multikultural didasari oleh pandangan bahwa keberagaman manusia adalah kodrat. Artinya, keberagaman suku, budaya, bahasa, maupun latar sosial merupakan realitas yang melekat secara eksistensial pada diri manusia, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Oleh karena itu, keberagaman ini harus diterima sebagai bagian alami dari kehidupan masyarakat. Kemudian, setiap individu memiliki identitas budaya yang unik dan identitas ini perlu dihargai. Dalam konteks pendidikan, pengakuan terhadap keunikan budaya siswa sangat penting agar proses pembelajaran dapat berjalan secara inklusif dan adil. Selanjutnya, pendidikan harus menjadi ruang humanisasi, yaitu ruang untuk memanusiakan manusia. Artinya, sekolah perlu menjadi tempat yang memberikan penghormatan terhadap perbedaan, bukan justru menekan atau menghapus keunikan budaya. Dalam konteks ini, pendidikan multikultural menolak segala bentuk diskriminasi dan stereotip, baik yang muncul secara sadar maupun tidak sadar. Berikutnya, pada bagian pendidikan multikultural secara etimologis dan terminologis, pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu educare, yang berarti membina, membimbing, dan mengembangkan potensi manusia. Jadi hakikat pendidikan adalah proses memfasilitasi manusia agar berkembang sesuai kemampuan dan karakteristiknya. Sementara itu, untuk kata multikultural berasal juga dari bahasa Latin, yaitu gabungan dari multi yang berarti banyak dan kultura yang berarti budaya. Jika digabungkan, maknanya adalah keberagaman budaya. Dengan demikian, pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai proses pengembangan manusia dalam suasana keberagaman budaya. Artinya, pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran, sikap, dan kemampuan peserta didik untuk hidup harmonis dalam keberagaman. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Fitri atas penjelasannya. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Kalin. Silahkan Mbak Kalin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai sejarah pendidikan multikultural. Nah, sejarah pendidikan multikultural ini berawal dari gerakan sosial di Amerika Serikat tahun 1960-an. Nah, di gerakan ini itu menuntut kesetaraan hak bagi kelompok minoritas, terutama untuk masyarakat Afrika Amerika, Asia, dan Hispanik. Kemudian gerakan ini itu muncul sebagai respons terhadap diskriminasi rasial dan ketidakadilan dalam sistem pendidikan yang saat itu cenderung berorientasi pada budaya dominan kulit putih. Kemudian pendidikan multikultural ini dikembangkan oleh tokoh yang bernama James Banks, Ganeva Gay, dan tokoh lainnya nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, pada dekade 1970-an itu istilah multicultural education itu mulai digunakan secara luas oleh para ahli pendidikan karena mereka itu menekankan betapa pentingnya pembelajaran yang berakar pada keberagaman budaya siswa supaya setiap siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil di sekolah tanpa dibedakan oleh latar belakang sosial, etnis, atau budaya.
Kemudian di Indonesia sendiri itu berkembang sejak era reformasi. Nah, di Indonesia itu gagasan pendidikan multikultural itu mulai dikenal pada era reformasi sekitar tahun 1990-an karena seiring meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya toleransi dan persatuan dalam masyarakat yang majemuk. Kemudian Indonesia itu sebagai negara dengan ratusan suku, bahasa, dan agama yang memiliki konteks sosial yang sangat relevan dengan penerapan nilai-nilai multikultural. Nah, pemerintah dan lembaga pendidikan itu mulai mengintegrasikan pendekatan multikultural dalam kurikulum untuk menanamkan nilai saling menghormati, menghargai perbedaan, dan memperkuat karakter kebangsaan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, untuk tokohnya, tokoh yang pertama kita akan membahas mengenai James Banks. Nah, James Banks ini merupakan bapak pendidikan multikultural dari Amerika Serikat. Ada 5 dimensi kontribusi utama dalam pendidikan multikultural. Yang pertama itu ada integrasi konten, yaitu memasukkan konten budaya ke dalam mata pelajaran. Kemudian ada konstruksi pengetahuan, yaitu mengajarkan bahwa pengetahuan dibangun dari perspektif budaya tertentu. Kemudian ada pedagogi yang adil, yaitu menggunakan metode mengajar yang adil bagi semua siswa. Selanjutnya, dimensi yang keempat itu ada pengurangan prasangka, yaitu kegiatan khusus untuk mengurangi stereotip. Kemudian, dimensi yang kelima itu pemberdayaan budaya sekolah, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif. Nah, selanjutnya, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih Mbak Karin atas penjelasannya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Bu Widi. Monggo waktunya Bu Widi, kami persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja. Selanjutnya, tokoh-tokoh pendidikan multikultural. Yang kedua adalah Geneva Gay. Beliau adalah merupakan tokoh sentral dalam pengembangan konsep culturally responsive teaching atau CRT, yaitu pendekatan pedagogis yang menekankan pentingnya mengaitkan materi pelajaran dengan latar belakang budaya, pengalaman, dan identitas siswa. Menurutnya, pengajaran yang efektif tidak bisa bersifat netral secara budaya, sebab setiap peserta didik membawa cara berpikir, berkomunikasi, dan menafsirkan dunia yang dipengaruhi oleh budayanya. Oleh karena itu, guru perlu memahami konteks budaya siswa agar pembelajaran menjadi relevan, bermakna, dan memberdayakan. Tokoh yang ketiga adalah Sonia Neto, menekankan pendidikan multikultural sebagai alat untuk keadilan sosial dan transformasi masyarakat. Di sini eh, beliau menempatkan pendidikan multikultural bukan hanya sebagai sarana pengenalan budaya, tetapi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan transformasi masyarakat. Menurutnya, pendidikan multikultural sejati harus bersifat kritis dan reflektif terhadap ketimpangan sosial, diskriminasi, dan dominasi budaya mayoritas. Ia menolak pandangan yang mereduksi pendidikan multikultural menjadi sekedar pesta budaya, seperti mengenalkan tarian atau makanan khas tanpa menyentuh akar ketidakadilan yang lebih dalam. Next, Mas Hamid. Lanjut, Mas Hamid. Oke, yang selanjutnya ada tokoh Paulo Freire. Beliau adalah tokoh yang terkenal dari Brasil, merupakan pelopor pendidikan kritis atau critical pedagogy. Ia menolak model pendidikan tradisional yang disebutnya sebagai banking model of education, di mana guru bertindak sebagai pihak yang menyimpan pengetahuan dalam diri siswa secara pasif. Menurutnya, pendidikan semacam itu memperkuat ketimpangan sosial karena menempatkan siswa sebagai objek bukan subjek dalam proses belajar. Sebaliknya, Freire menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi alat pembebasan
atau liberation melalui dialog dan kesadaran kritis. Melalui dialog yang reflektif, siswa diajak berpikir kritis terhadap realitas sosial dan struktur penindasan yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya ada tokoh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan nasional Indonesia yang memandang pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia secara utuh. Falsafahnya yang kita kenal yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tut puri handayani, menegaskan bahwa pendidik harus menjadi teladan di depan, penggerak di tengah, dan pemberi dorongan dari belakang. Filosofi ini bukan sekedar etika kepemimpinan pendidikan, melainkan pandangan humanistik yang menempatkan siswa sebagai individu merdeka dalam berpikir dan bertindak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpijak pada kebudayaan lokal dan bertujuan menumbuhkan kemerdekaan jiwa. Dengan demikian, pendidikan tidak boleh memisahkan manusia dari akar budayanya. Next, Mas Hamid. Pendidikan multikultural dipandang dari perspektif epistemologi. Bagaimana kita belajar tentang keberagaman. Nah, di sini epistemologi dalam konteks pendidikan multikultural membahas bagaimana manusia memperoleh dan membangun pengetahuan tentang keberagaman. Pengetahuan itu tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai dan pengalaman individu. Artinya, cara seseorang memahami dunia itu tergantung pada konstruksi sosial budaya yang melingkupinya. Dalam kerangka ini, pendidikan multikultural juga menolak konsep satu cerita atau dominasi satu perspektif budaya yang dianggap paling benar, yang mana memperingatkan bahwa melihat dunia hanya dari satu sudut pandang akan melahirkan bias dan ketidakadilan. Pendidikan multikultural justru menekankan dialog lintas budaya, di mana peserta didik diajak berbagi pengalaman, diskusi, dan merefleksikan realitas sosial dari beragam perspektif. Pengetahuan dan pandangan ini dibangun secara sosial melalui proses dialogis antara guru dan siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang aman untuk bertukar gagasan, sementara siswa menjadi subjek aktif yang ikut membentuk makna. Pendekatan ini memungkinkan terbentuknya kesadaran kolektif yang menghargai pluralitas dan menumbuhkan empati lintas budaya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Widi atas pemaparannya. Untuk slide berikutnya akan dipresentasikan oleh Mas Hamid. Silakan Mas Hamid. Masih mute Mas Hamid. Oke, baik, melanjutkan pemaparan terkait pendidikan multikultural di bagian perspektif epistemologis, di mana peran guru pada saat ini atau zaman sekarang sudah berubah, di mana zaman sekarang guru beralih dari pemberitahu menjadi fasilitator. Jadi, Bapak Ibu guru di sekolah diharapkan tidak hanya memberikan ilmu saja, tapi juga memfasilitasi apapun bentuk keingintahuan siswa, seperti itu. Nah, tugas dari guru menciptakan ruang yang aman untuk dialog antar budaya, di mana contohnya ketika meminta siswa menceritakan tradisi keluarganya, mendiskusikan isu stereotip dari berbagai sudut pandang, serta pengetahuan bukan produk jadi, tapi hasil konstruksi sosial yang aktif, di mana di dalam pembelajaran kita sering menggunakan eh, model pembelajaran yang berbagai macam, terutama mendukung siswa untuk berperan aktif secara langsung, menyalurkan apa yang setiap hari mereka gunakan di lingkungan keluarganya untuk bisa memberikan sudut pandang kepada teman-teman yang lain bahwa apa namanya kebudayaan tidak hanya ataupun ilmu itu tidak hanya didapat dari buku saja, tapi juga dari pengalaman teman-teman di sekitarnya seperti itu.
Nah, berikutnya kita masuk di perspektif aksiologis. Nilai-nilai apa yang ingin dicapai? Fokus pada pembentukan sikap, nilai, dan perilaku. Seperti itu. Di mana tujuan utama pendidikan adalah membentuk nilai, sikap, dan juga perilaku. Tidak hanya dalam kehidupan bersama dan juga di masyarakat, pendekatan ini memang pendidikan bukan hanya proses transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter moral yang menghargai martabat serta individualitas tanpa memandang latar belakang budaya, etnis, agama, dan juga bahasa. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, empati, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi landasan penting dalam praktik pendidikan multikultural seperti itu, di mana keadilan sosial juga memperjuangkan kesetaraan dan melawan diskriminasi. Di sisi lain, aksiologi pendidikan multikultural juga menciptakan peserta didik yang mampu berperilaku inklusif dan humanis. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pembelajaran yang mendorong kerjasama lintas budaya, dialog yang saling menghormati, serta kemampuan menyelesaikan permasalahan atau konflik secara damai. Guru memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan suasana kelas yang aman, terbuka, dan terbebas dari diskriminasi itu sendiri, sehingga setiap siswa merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Untuk uh, apa namanya pendidikan multikultural dalam sudut pandang aksiologis juga itu mengutamakan penguatan nilai keadilan sosial, di mana peserta didik dibimbing untuk memahami ketidaksetaraan yang terjadi dalam masyarakat dan mengembangkan kesadaran etnis untuk bersikap kritis terhadap praktik-praktik yang merugikan kelompok tertentu. Nilai ini penting agar mereka tidak hanya memahami keberagaman, tetapi juga menjalankan peran aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan egaliter. Dengan demikian, pendidikan multikultural dalam ranah aksiologis menempatkan nilai moral dan etika dan kemanusiaan sebagai peserta didik diharapkan mampu membangun hubungan yang harmonis, menghargai perbedaan, serta berkontribusi dalam menciptakan kehidupan sosial yang lebih damai dan inklusif. Pendekatan ini pada akhirnya akan memastikan bahwa pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan setiap manusia. Berikutnya, dari teori ketidaknyataan, nilai-nilai multikultural harus ditanamkan melalui pembiasaan, budaya menyapa, antri, dan bekerja sama tanpa memandang latar belakang. Memberikan setiap kesempatan kepada semua anak ataupun orang yang ada di sekitar kita, di mana keteladanan guru bersikap adil dan inklusif pada semua siswa. Penyelesaian konflik harus diselesaikan. Setiap pertikaian harus diselesaikan dengan dialog, mediasi, bukan kekerasan. Apalagi dalam bentuk menghardik. Intinya, pendidikan multikultural memastikan pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan manusia, seperti yang sudah tadi dipaparkan dari sudut pandang Ki Hajar Dewantoro. Mungkin slide berikutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bu Rizky. Oke, monggo Bu Sri Wahyuni. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Bu Sri Wahyuni. Monggo, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mohon izin untuk menyampaikan slide berikutnya, yaitu mengenai implementasi bagaimana menerapkan pendidikan multikultural ini di SD. Jadi yang pertama kita menerapkan lingkungan yang kondusif. Sekolah harus menjadi miniatur masyarakat inklusif. Kemudian kebijakan, tata tertib, dan dekorasi sekolah mencerminkan keberagaman juga. Kemudian selain itu kita juga harus menerapkan di dalam kurikulum yang
diintegrasikan di dalam beberapa mata pelajaran. Jadi tidak harus berupa mata pelajaran baru multikultural yang berdiri sendiri, tetapi mengintegrasikan nilai dan konten multikultural itu sendiri ke dalam misalnya mata pelajaran IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, bahkan matematika, seperti pada penerapan soal cerita kontekstual. Slide berikutnya mengenai strategi pembelajaran dalam memanfaatkan kekayaan lokal. Jadi di sini bisa memanfaatkan kearifan lokal sebagai sumber belajar. Yang pertama mengenal permainan tradisional, kemudian lagu-lagu daerah dan kuliner khas daerah. Kemudian menghubungkannya dengan nilai seperti kerjasama, kejujuran, dan keberagaman, keramahan. Berikutnya kunjungan dan narasumber, yaitu mengundang beberapa orang tua atau tokoh masyarakat dari budaya yang berbeda untuk berbagi, misalnya untuk kegiatan guru tamu. Kemudian berkunjung ke tempat ibadah atau museum budaya terdekat. Untuk slide berikutnya, strategi pembelajaran. Contoh konkret kegiatan di kelas, misalnya Pekan Budaya Nusantara. Setiap kelas mengenalkan dan mempresentasikan dalam satu provinsi. Kemudian kalender keragaman. Merayakan hari-hari besar berbagai agama dengan cara yang edukatif. Yang ketiga, ada kotak pertanyaan anonim. Siswa menulis pertanyaan tentang perbedaan, kemudian didiskusikan bersama di kelas. Kemudian yang keempat, pembentukan satgas anti-bullying. Jadi siswa dilatih menjadi agen perdamaian dan inklusi di dalam kelas maupun di sekolah. Untuk berikutnya, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni atas penjelasannya. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Mas Agil. Monggo silakan Mas Agil. Baik, untuk topik berikutnya yakni membahas tentang tantangan pendidikan multikultural yang pertama yang berasal dari guru dan juga sekolah, di mana terdapat poin pertama yakni terkait pemahaman tentang pendidikan multikultural masih sering terbatas. Banyak guru memaknai multikultural sebatas mengetahui budaya lain. Padahal sejatinya pendidikan multikultural bukan hanya soal mengenal ragam budaya, tetapi juga mengintegrasikan nilai toleransi, keadilan, kesetaraan, dan juga penghargaan terhadap keberagaman ke dalam proses pembelajaran. Kemudian pendidikan multikultural seharusnya menjadi sebuah pendekatan pedagogis yang mampu membentuk cara pandang peserta didik agar lebih inklusif, kemudian empatik, dan menghargai perbedaan. Sayangnya, keterbatasan pemahaman konsep tersebut kadang diperparah oleh minimnya pelatihan yang memadai bagi guru untuk menerapkan konsep multikultural secara konkret dalam pembelajaran. Berikutnya, keterbatasan sumber daya yang juga menjadi tantangan tersendiri, di mana masih slide yang sebelumnya. Oke, di mana buku ajar yang digunakan di sekolah ini umumnya masih bias terhadap budaya yang dominan, sehingga kurang merepresentasikan keberagaman budaya Indonesia yang sangat kaya. Hal ini dapat menyebabkan peserta didik dari latar belakang tertentu merasa kurang terwakili dan tidak memiliki ruang untuk mengeksplorasi identitas budayanya. Kemudian di sisi lain, guru seringkali menghadapi keterbatasan waktu untuk menyusun materi pembelajaran yang bersifat inklusif dan responsif budaya karena tuntutan administrasi dan juga kurikulum yang padat. Tidak hanya itu, kebijakan sekolah yang tidak konsisten dalam mendukung implementasi pendidikan multikultural juga menjadi hambatan. Beberapa sekolah mungkin belum memiliki kebijakan yang jelas dan terencana untuk mendukung pembelajaran berbasis multikultural, sehingga pelaksanaannya hanya bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. Akibatnya,
pendidikan multikultural belum menjadi bagian integral dari budaya sekolah, melainkan hanya dianggap sebagai kegiatan tambahan. Oke, slide berikutnya. Tantangan yang kedua eh, dari siswa dan juga lingkungannya, di mana adanya prasangka yang telah tertanam sejak awal dalam diri peserta didik. eh, Siswa seringkali membawa stereotip atau pandangan sempit tentang kelompok tertentu yang mereka peroleh dari lingkungan keluarga, teman, maupun pengaruh media sosial. Stereotip ini bisa muncul dalam bentuk anggapan negatif terhadap perbedaan suku, agama, fisik, bahasa, maupun status sosial ekonomi. Jika tidak ditangani dengan tepat, prasangka tersebut bisa berkembang menjadi perilaku diskriminasi, ejekan, atau bahkan bullying berbasis identitas. Kondisi seperti ini tidak hanya menghambat proses pembelajaran, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan rasa percaya diri peserta didik yang menjadi korbannya. Kemudian, keragaman yang kompleks, di mana guru dihadapkan pada situasi kelas yang sangat heterogen, terdiri dari siswa dengan latar belakang budaya, karakter, dan juga kemampuan belajar yang berbeda-beda. Dalam mengelola kelas dengan tingkat keberagaman yang tinggi bukanlah hal yang mudah atau sederhana, di mana guru membutuhkan keterampilan manajemen kelas, komunikasi empatik, dan strategi pembelajaran yang tepat. Tanpa kemampuan tersebut, proses pembelajaran beresiko tidak inklusif dan tidak mampu memberikan pengalaman belajar yang adil dan juga bermakna bagi semua peserta didik. Slide berikutnya. Tantangan yang ketiga berasal dari pihak orang tua dan juga masyarakat. Eh, Poin yang pertama, adanya kesenjangan nilai antara sekolah dan lingkungan keluarga. Nilai toleransi, saling menghormati, dan inklusivitas diajarkan di sekolah terkadang bertentangan dengan pandangan sebagian orang tua yang masih bersifat eksklusif atau hanya berpusat pada kelompok tertentu. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi peserta didik karena mereka menerima pesan yang berbeda antara di rumah dan juga di sekolah. Ketidaksesuaian nilai ini juga terjadi karena minimnya pelibatan orang tua dalam program multikultural yang dijalankan di sekolah. Padahal keberhasilan pendidikan multikultural tidak hanya bergantung pada aktivitas di dalam kelas, tetapi juga dukungan dan keterlibatan keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Kemudian selain itu, Mohon maaf Mas Hamid, kok hilang share screen-nya? Terpental mungkin, Bu. Mbak Fitri mungkin bisa dibantu untuk share screen atau Bu Sri Wahyuni. Baik, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah Mbak? sudah Mbak Fitri. Tadi Sampai sampai mana? slide 20. Monggo silahkan dilanjut Mas Agil. Silakan bisa dilanjut, Pak Agil. Baik, terima kasih. Saya lanjut kembali ke poin yang kedua, yakni pengaruh media yang juga menjadi faktor yang sangat kuat dalam membentuk cara pandang peserta didik terhadap keberagaman. Di mana narasi intoleran, ujaran kebencian, dan juga stereotip negatif yang tersebar di media sosial maupun pemberitaan itu dapat mengikis nilai-nilai empati, toleransi, dan juga keadilan sosial yang telah ditanamkan di sekolah. Di mana peserta didik yang aktif mengakses media tanpa pendampingan itu cenderung mudah terpengaruh oleh informasi yang bias, kemudian provokatif, dan juga tidak akurat. Kondisi ini menjadi tantangan yang serius dalam pendidikan multikultural
karena guru tidak hanya dituntut mengajarkan materi, tetapi juga perlu membekali peserta didik dengan kemampuan literasi digital, berpikir kritis, dan juga kesadaran budaya agar dapat menyikapi informasi secara bijak. Baik, berikutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Agil atas pemaparannya. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Kalau tadi Mas Agil sudah menjelaskan tentang beberapa tantangan yang harus dihadapi, maka pada topik kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Pertama, dari sisi guru dan sekolah, diperlukan pelatihan berkelanjutan agar guru memahami filosofi dan strategi pembelajaran multikultural. Selain itu, penting untuk membangun komunitas belajar antar guru sebagai wadah berbagi pengalaman, serta mengembangkan bahan ajar yang inklusif. Kedua, kemitraan dengan orang tua juga menjadi kunci. Sekolah dapat menyelenggarakan seminar parenting tentang pentingnya pendidikan multikultural, serta melibatkan orang tua dalam kegiatan budaya seperti festival di sekolah. Terakhir, evaluasi program tidak hanya fokus pada nilai atau output akademik, tetapi juga pada outcome berupa perubahan sikap dan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran multikultural. Jadi, untuk kesimpulan dari presentasi kami yang sudah kami sampaikan seluruhnya, maka ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, pendidikan multikultural berakar pada landasan filosofis pendidikan, meliputi dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kemudian yang kedua, implementasi pendidikan multikultural di sekolah menuntut pendekatan yang inklusif, humanis, dan berbasis kearifan lokal. Poin yang ketiga, tantangan yang muncul dari guru, siswa, maupun orang tua membutuhkan strategi kolaboratif dan komitmen berkelanjutan dari seluruh pihak. Poin yang keempat, pendidikan multikultural pada akhirnya bertujuan membentuk peserta didik yang toleran, empatik, dan siap hidup dalam keberagaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural sangat penting bagi Indonesia yang beragam karena membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural adalah sebuah keharusan bagi Indonesia yang majemuk, bukan sekedar pilihan. Pendekatan ini bersifat holistik, artinya mencakup cara melihat realitas, cara belajar, dan penanaman nilai. Di sekolah dasar, penerapannya harus dilakukan melalui strategi yang kreatif, relevan dengan konteks siswa, dan berkelanjutan, bukan hanya kegiatan seremonial. Selain itu, guru memiliki peran besar sebagai teladan dan fasilitator dalam membangun sikap multikultural pada peserta didik. Jadi, sebagai penutup, pendidikan multikultural menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang saling menghargai. Dengan memahami dan merayakan keberagaman, kita tidak hanya memperkuat toleransi, tetapi juga menciptakan ruang hidup yang harmonis, inklusif, dan penuh empati bagi semua. Pendidikan multikultural bukan hanya mengajarkan tentang perbedaan, tetapi membentuk manusia untuk hidup bersama secara harmonis dalam keberagaman. Berikut presentasi dari kami. Untuk sesi pertanyaan maupun tanggapan akan kami butuhkan sekali, baik dari Ibu Indriana maupun Ibu Wiwi dan juga teman-teman yang lain. Monggo dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan bisa eh, ini ya, angkat tangan dan juga nulis ini ya di kolom chat ya. Sepertinya saya juga sudah menuliskan pertanyaan ya, Bu Rizky ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung ini ya, memberikan reaksi dengan juga menulis di kolom chat. Silakan. Nah, ini sudah masuk satu lagi ya, Bu Rizky ya. Ya Ibu, jadi sudah ada 2 pertanyaan ya. Ya, Mungkin tambah nah, 1 lagi. deh Baru. sambil berdiskusi mungkin kelompoknya ya, kemudian nanti yang lain bisa menyusul seperti itu ya, Bu Rizky ya. Ya Ibu. Oke.
Mohon izin moderator, izin menjawab pertanyaan pertama dari Bu Indriana. Apakah dibolehkan? Mangga, mangga. Mas Hamid, silakan. Oke, saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari Bu Indriana. Bagaimana sekolah dasar dapat mengembangkan multikulturalisme kritis di tengah arus nasionalisme yang populer, yang kadang menuntut penyeragaman nilai? Pada titik mana multikulturalisme dan proyek nasionalisme bertemu, dan pada titik mana juga keduanya bertabrakan? Mungkin ini sudah masuk jadi 3 pertanyaan ya, Bu. Nanti saya bahas satu-satu di mana eh, bagaimana sekolah dasar dapat mengembangkan multikulturalisme yang kritis di tengah arus nasionalisme yang populer saat ini. Mungkin tadi sudah sedikit masuk di pembahasan di salah satu slide, di mana eh, sekolahan memang harus menyediakan miniatur atau gambaran masyarakat yang inklusif, mulai dari kebijakan tata tertib dan dekorasi sekolahan yang mencerminkan keberagaman, di mana pengimplementasiannya dimulai dari lingkungan yang kondusif. Berikutnya di dalam kurikulum yang terintegrasi, mulai dari mengintegrasikan multikultural yang tidak harus berdiri sendiri, tapi kontennya atau nilai-nilainya dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran, mungkin dalam IPAS, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, bahkan matematika dalam soal cerita itu sendiri. Nah, mungkin dalam strategi pembelajarannya memanfaatkan kekayaan ataupun kearifan lokal sebagai sumber belajar. Tidak perlu jauh-jauh sampai dengan ke daerah lain, cukup di daerah sendiri kita mengenalkan permainan tradisional, lagu daerah, kuliner khas, sampai dengan menghubungkan dan nilai seperti kerjasama, kejujuran, dan juga keramahan. Mengundang orang tua ataupun tokoh masyarakat juga bisa sebagai bentuk pengembangan multikulturalisme dan memberikan gambaran secara langsung kepada siswa untuk meningkatkan cara berpikir kritisnya. Di mana ketika mengundang orang tua ataupun sumber yang berkunjung ke sekolahan, ini biasanya memberikan insight-insight baru untuk peserta didik agar memberikan gambaran dan juga wawasan yang lebih. Selain itu juga bisa melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas, di mana berkunjung ke tempat ibadah ataupun museum budaya. Bahkan kalaupun tidak melakukan kunjungan, kita bisa melakukan kunjungan secara online melalui VR ataupun video-video yang bisa ditampilkan terkait tempat ibadah ataupun berbagai jenis macam kebudayaan yang ada di Indonesia ataupun di daerah kita sendiri, seperti itu. Nah, untuk menuntut penyeragaman nilai dan pada titik mana multikulturalisme ini dan proyek nasionalisme bertemu dan sampai titik mana keduanya nanti akan bertabrakan. Nah, ini kita bahas atau saya jawab di bagian titik pertemuannya terlebih dahulu. Dalam pendidikan multikulturalisme di proyek nasional, ini biasanya yang selalu kalau di sekolah saya itu sudah melakukan yang namanya menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap jam 10. Ini sangat-sangat mencerminkan bahwa identitas nasional ini mulai ditebalkan, di mana pendidikan multikulturalisme mengajarkan bahwa identitas nasional, misalnya seperti lagu-lagu kebangsaan Indonesia, ini bisa ditampilkan setiap hari. Karena budaya, suku, dan agama dan keberagaman ini memperkuat nasionalisme kepada peserta didik, menunjukkan kekuatan dalam persatuan, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Nah, mungkin contohnya itu tadi yang dimana di sekolah saya sudah melakukan kegiatan menyanyi lagu Indonesia Raya setiap di jam 10 itu diputar di speaker-speaker sekolah. Selain itu, kita juga bisa mengajarkan lagu daerah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ini masuk ke dalam kurikulum musik
nasional ataupun bahkan sekarang juga sudah diselip-selipkan di mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga IPAS ataupun Pancasila itu sendiri. Nah, untuk warga negara nanti ketika peserta didik berada di dalam masyarakat, ini bisa berempati ataupun bisa mengimplementasikan multikulturalismenya di dalam sebuah toleransi ataupun rasa hormat dan empati terhadap kelompok lain yang ada di dalam bangsanya ataupun di sekitar rumahnya. Ini bisa menciptakan peserta didik ataupun warga negara yang lebih harmonis, kohesif, dan merupakan landasan bagi stabilitas nasional. Nah, yang terakhir ini menanamkan atau memberitahukan, mengenalkan warisan dan kebanggaan bersama, mengakui dan merayakan kontribusi semua kelompok etnis budaya terhadap sejarah. Kan zaman saat ini memang apa namanya perayaan-perayaan hari besar tidak hanya berfokus pada ajaran Islam, tapi juga pada ajaran agama yang lain. Semuanya dirayakan, Bapak Ibu. Di mana itu salah satu bentuk contoh secara langsung rasa kebanggaan dan nasional dirasakan seperti itu. Mungkin yang paling dekat adalah mengenal ataupun apa namanya melihat Hari Raya Galungan yang sebentar lagi akan dilaksanakan seperti itu. Nah, untuk titik tabraknya ataupun konfliknya ini di dalam proyek nasional itu mengambil bentuk yang sempit, eksklusif, dan asimilatif, di mana standar budaya tunggal, nasionalisme yang berupa untuk menyeragamkan budaya dan bahasa, misalnya pada fokus satu budaya yang dominan. Contohnya kalau di sini mungkin budaya Jawa. Ini mengancam upaya multikulturalisme untuk melestarikan atau menghargai keberagaman yang minoritas, mungkin Chinese ataupun yang lainnya, seperti itu. Nah, contohnya di beberapa konflik ketika kurikulum sejarah ataupun seni hanya berfokus pada narasi atau bentuk seni dari kelompok mayoritas, seperti itu. Jadi, kalau di dalam buku pembelajaran anak SD sekarang itu tidak hanya berfokus pada muatan lokal, tapi juga memberikan contoh-contoh kurikulum ataupun bacaan semua budaya yang ada di Indonesia. Jadi, titik tabraknya ataupun konfliknya terkadang ada di situ, tapi sekarang sudah sedikit diminimaliskan. Terlebih kesetiaan yang dipertanyakan, ini kadang juga jadi bisa jadi bahan bully oleh anak-anak, di mana nasionalisme yang terlalu ekstrim terkadang menuntut kesetiaan mutlak pada suatu ideologi atau simbol yang dianggap asli dan melihat kelompok-kelompok yang mempertahankan identitas budaya yang kuat seperti bahasa ibu ataupun tradisi unik. Ini kadang yang kalau zaman sekarang yang menggunakan bahasa Jawa halus itu kadang apaan sih? Mending gunain bahasa Indonesia aja biar jelas, aku kurang mudeng dan lain-lain. Ini kadang juga bisa menyebabkan konflik itu sendiri di dalam lingkungan sekolah seperti itu. Tujuan pendidikan yang berbeda, di mana ada yang nasionalisme, di mana mereka berfokus pada identitas dan homogenitas di setiap persatuan. Atau bahkan kalau anak sekarang sudah masuk ke ranah politik, kadang juga bisa menjadi konflik kecil seperti itu. Dan multikulturalisme yang bertujuan membentuk warga negara yang menjaga identitas ganda. Jadi kadang kalau punya identitas ganda ataupun punya identitas yang lebih dari bahasa ibunya itu ditutup-tutupi. Kalaupun dikeluarkan itu kadang juga bisa menjadi perdebatan seperti itu. Pada intinya nasionalisme yang inklusif dan demokratis dapat berjalan seiringan dengan pendidikan multikultural. Sementara nasionalisme dan chauvinistik ataupun asimilatif akan bertabrakan langsung dengannya. Mungkin seperti itu, Bu Indriana. Jawabannya kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman kelompok 7 bisa menambahkan. Terima kasih, Bu Rizky. Terima kasih Pak Hamid, sangat lengkap, detail, dan konkret di lapangan ya. Terima kasih, sangat sempurna
Oke, silakan dilanjut karena saya lihat pertanyaannya banyak sekali ya. Jadi silakan mungkin bisa Mas Agil jawab nomor berapa, Bu Rizky jawab nomor berapa, karena saya lihat banyak sekali. Oke, silakan dilanjut saja. J, Ibu, untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Mbak Karin. Monggo silakan Mbak Karin. Oke. Pertanyaannya yang kedua adalah bagaimana pendidikan multikultural dapat membantu peserta didik mengembangkan moralitas sosial dalam menghadapi isu diskriminasi dan stereotip dari Ibu Yuyun Mandalina. Monggo silakan langsung dijawab saja Mbak Karin. Oke, terima kasih Bu Rizky. Ya, izin menjawab ya Ibu Yuyun ya. Jadi, pendidikan multikultural itu membantu siswa untuk mengembangkan moralitas sosialnya. Kenapa? Karena melalui pendidikan multikultural ini tuh mengajarkan siswa untuk melihat adanya perbedaan sebagai sesuatu yang wajar dan berharga. Jadi mereka itu harus melihat dulu bahwa perbedaan di antara mereka itu merupakan hal yang wajar gitu. Ketika siswa diperkenalkan pada berbagai macam budaya, bahasa, kebiasaan, atau latar belakang teman-temannya, mereka itu akan belajar bahwa tidak semua itu orang hidup itu dengan cara yang sama. Contohnya saja dari kalau di sekolah saya tuh latar belakang pekerjaan orang tua juga berbeda-beda dan itu untuk guru yang melihat itu cukup kelihatan Bapak Ibu kayak misalnya dari keluarga yang latar belakang pendidikannya bagus, itu nanti perkembangan anaknya bagaimana dari cara bahasa bicaranya juga berbeda atau mungkin kalau di daerah saya tuh karena terpencil itu jadi masih banyak orang tua yang pergi ke luar negeri, jadi di rumah tuh diasuh sama mbahnya juga itu perbedaan. Jadi muncul perbedaan di situ. Kemudian mereka itu nanti akan muncul pemahaman bahwa setiap orang itu berhak dihormati apapun latar belakangnya. Nah, melalui kesadaran ini itu menjadi dasar penting bagi moralitas sosial mengenai kemampuan untuk bersikap adil, menghormati orang lain, dan tidak menyakiti sesama. Ya, dengan kata lain, pendidikan multikultural itu membantu siswa memahami alasan mengapa diskriminasi dan stereotip itu salah. Bukan hanya sekedar karena, oh sama bu guru nggak boleh kayak gitu, sama pak gurunya nggak boleh, atau kamu atau gurunya itu hanya mengarahkan tetapi hanya ditelan mentah-mentah oleh siswanya. Jadi bukan seperti itu, karena karena mereka itu mampu merasakan dampaknya secara manusiawi. Kemudian, pendidikan multikultural itu memberikan pengalaman nyata untuk siswa supaya berlatih empati dan menghargai perbedaan. Soalnya melalui kegiatan sehari-hari di kelas, contohnya misalnya siswa itu berdiskusi kelompok ketika belajar, itu kan pasti ada berbagai macam perbedaan pendapat ya. Kemudian ada misalnya bermain peran, kemudian menceritakan pengalaman pribadinya atau mempelajari cerita rakyat dari berbagai daerah. Nah, dalam proses ini siswa itu belajar membayangkan perasaan orang lain dan memahami bahwa stereotip seperti menilai seseorang hanya dari sukunya atau dari agamanya atau dari gaya bicaranya sekalipun itu dapat menyakiti dan membuat orang itu merasa tidak dihargai. Melalui pembelajaran ini itu membantu siswa berani berdiri melawan perlakuan tidak adil dan memilih tindakan yang lebih bisa menghargai sesama. Jadi melalui pendidikan multikultural ini tuh membentuk peserta didik menjadi pribadi yang lebih peka, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab dalam hubungan sosialnya. Karena mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa hidup bersama itu membutuhkan sikap saling apa? Saling menghormati dan saling menghargai perbedaan atau yang biasa kita sebut dengan toleransi. Melalui nilai-nilai ini, siswa dapat menghadapi isu-isu diskriminasi dan stereotip dengan kepala dingin, tidak mudah emosi, kemudian hatinya menjadi lapang, mudah memaafkan teman-temannya, kemudian mampu mengambil keputusan yang adil. Karena ketika mereka menjumpai ketidakadilan di lingkungannya. Seperti itu, Ibu Yuyun. Monggo dari kelompok 7, barangkali ada yang mau menambahkan.
Mungkin dilanjut dulu nggih karena pertanyaannya masih banyak. Lanjut dulu saja. Oke, silahkan Bu Rizky. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Karin atas penjelasannya yang luar biasa. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Ibu Dana Havelar. Mohon izin bertanya, Ibu, saat ini banyak sekolah negeri yang mulai mewajibkan siswa beragama Muslim untuk mengenakan jilbab. Namun terkadang ada beberapa siswa yang memilih untuk tidak berjilbab karena alasan kesiapan spiritual. Dalam permasalahan seperti ini, bagaimana guru dapat mencegah munculnya pengkotak-kotakan atau labeling terhadap siswa Muslim yang memilih untuk tidak mengenakan jilbab karena alasan kesiapan spiritual? Dan bagaimana cara memastikan lingkungan kelas tetap menjunjung tinggi keadilan sosial dan keberagaman sesuai pendidikan yang multikultural? Pertanyaan ini yang luar biasa sekali akan dijawab oleh Bu Sri Wahyuni. Monggo Bu Sri Wahyuni, waktunya kami persilahkan. Atau mungkin teman-teman yang lain jika ingin menjawab, monggo dipersilahkan. Eh, izin Bu Rizky. Oh, Nji, Mas Akil, Nji. Oh, kebalik tadi. Berarti, monggo silakan Mas Akil. Baik, menjawab pertanyaan terkait eh, banyak sekolah negeri sekarang yang mulai mewajibkan siswi beragama Muslim untuk mengenakan jilbab begitu. Jadi ini juga merupakan salah satu tantangan tadi terkait dengan kebijakan sekolah mungkin ya yang berasal dari guru dan juga sekolah. Eh, Tentunya di setiap sekolah maupun kelas itu uh, memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Tetapi saya ingin mencoba menjawab dari perspektif guru yang uh, baik ketika mengalami masalah tersebut. Sebagai guru, tentunya perlu menempatkan bahwa jilbab ini bukan sebagai ukuran religiusitas seseorang atau peserta didik, melainkan sebagai pilihan pribadi yang membutuhkan kesiapan spiritual. Kemudian guru juga dapat mencegah pengkotak-kotakan ataupun labeling dengan menekankan bahwa identitas seorang Muslim itu tidak hanya dilihat dari penampilan, melainkan dari akhlaknya, kemudian bagaimana sikapnya dan juga moral yang baik. Kemudian dalam penanaman nilai religius di sekolah, kaitannya dengan hal tersebut, guru perlu menekankan kembali bahwa nilai religius ini bukan hanya soal simbol ataupun atribut, tetapi lebih pada internalisasi nilai moral dan juga spiritual seperti kejujuran, kemudian tanggung jawab, empati, dan juga saling menghormati. Nilai religius ini seharusnya menguatkan sikap inklusif, bukan menjadi alat pembeda maupun uh, untuk menilai tingkat keimanan seseorang maupun peserta didik. Guru dapat menanamkan nilai religius melalui teladan, kemudian dialog reflektif, dan juga pembiasaan sikap, bukan melalui pemaksaan atau keseragaman atribut. Dengan pendekatan ini, diharapkan peserta didik memahami bahwa menjadi religius berarti menjalankan ajaran agama itu secara sadar, ikhlas, dan juga bertanggung jawab, termasuk menghormati perbedaan pilihan seseorang dalam proses spiritual mereka. Uh, Jadi, pendidikan multikultural ini tidak hanya berbicara tentang toleransi antar agama, tetapi juga intraagama, yaitu menghormati perbedaan dalam satu kelompok kepercayaan yang sama. Mungkin demikian dari saya. Baik, terima kasih Mas Akil atas jawabannya yang luar biasa. Mungkin bisa dilanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya, nggih, Bu Indri, karena masih banyak pertanyaan yang sudah list di chat. Untuk pertanyaan yang keempat,
Ini sepertinya hampir sama dengan pertanyaan Bu Indri tadi dan sudah dipaparkan oleh Mas Hamid. Tadi berarti sudah terjawab, nggih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu dari Ibu Cicih Purwanti. Bagaimana teknologi bukan ya? Dari Ibu Khairunisa dulu, nggih. Dalam konteks pendidikan dasar, pada kondisi seperti apa praktik multikulturalisme kritis dapat memperkuat rasa kebangsaan yang inklusif, dan pada kondisi apa justru menjadi tantangan bagi narasi identitas nasional yang cenderung seragam atau dominan. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Sri Wahyuni. Monggo, Bu Sri Wahyuni, silahkan. Baik, mungkin bisa saya tambahkan dulu untuk pertanyaan ini. Jadi saya akan mencoba menjawab, yaitu kondisi ketika multikulturalisme kritis dapat memperkuat rasa kebangsaan yang inklusif. Jadi di sini multikulturalisme kritis memperkuat rasa kebangsaan yang inklusif ketika kondisi-kondisi berikut terpenuhi. Yaitu yang pertama, ruang sekolah mendukung dialog dan refleksi. Ketika sekolah menyediakan ruang aman untuk berdiskusi tentang perbedaan budaya, pengalaman diskriminasi, dan sejarah lokal, siswa belajar bahwa menjadi bangsa Indonesia mencakup keragaman pengalaman dan identitas. Ini bisa dipraktekkan pada saat pembelajaran di kelas. Jadi dengan guru sebagai fasilitator, guru mengajak siswa berdiskusi tentang perbedaan budaya. Kemudian berikutnya, kurikulum menghargai keragaman secara substansif bukan simbolik. Ketika keberagaman tidak hanya tampil dalam festival budaya, tetapi dianalisis secara kritis, misalnya bagaimana bahasa daerah dipertahankan, bagaimana kelompok minoritas berkontribusi pada sejarah, siswa memahami kebangsaan sebagai proyek bersama yang menghargai semua kelompok. Kemudian, guru terlatih dalam pedagogi inklusif. Guru yang mampu memfasilitasi perbedaan pendapat dan mengarahkan siswa berpikir kritis, membantu membangun sikap empatik, solidaritas, lintas budaya, dan penghargaan pada hak-hak warga negara. Kemudian yang keempat, lingkungan sosial relatif terbuka. Di daerah atau sekolah yang memiliki interaksi antar suku atau agama secara natural, multikulturalisme kritis menjadi alat untuk mengelola perbedaan sekaligus memperkuat rasa kita sebagai bangsa yang beragam. Ketika identitas kebangsaan dipahami sebagai kepersatuan dalam keberagaman. Dalam konteks ajaran Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, multikulturalisme kritis dapat berfungsi menghidupkan kembali makna kebangsaan yang non-dominatif dan menghargai pluralitas. Kondisi ketika multikulturalisme kritis justru menjadi tantangan bagi narasi identitas nasional yang seragam atau dominan, dapat terjadi dianggap mengganggu atau menantang narasi dominan jika kondisi berikut ini terjadi, yaitu di mana kondisi identitas nasional didefinisikan secara homogen. Jika negara atau institusi pendidikan menekankan satu bentuk budaya, bahasa, atau sejarah sebagai cerita resmi bangsa, maka pendekatan kritis yang menanyakan siapa yang terpinggirkan bisa dipandang mengancam. Kemudian kurikulum terpusat dan normatif. Ketika kurikulum mengharuskan siswa menerima narasi sejarah atau identitas tertentu tanpa ruang untuk analisis kritis, maka pertanyaan tentang ketidakadilan atau representasi minoritas akan dianggap bertentangan dengan persatuan nasional. Sensitivitas politik atau sosial tinggi. Di daerah yang mengalami konflik identitas, multikulturalisme kritis mungkin dianggap memicu ketegangan, terutama bila membahas ketimpangan atau diskriminasi yang sedang berlangsung. Kemudian kapasitas guru tidak memadai. Jika guru belum terbiasa memfasilitasi isu keberagaman secara aman dan konstruktif, diskusi kritis bisa disalahartikan sebagai mengkritik negara, agama, atau kelompok mayoritas sehingga berpotensi menimbulkan resistensi. Kehadiran kelompok atau narasi yang ingin mempertahankan dominasi budaya mayoritas. Ketika ada tekanan untuk mempertahankan budaya, bahasa, atau praktek mayoritas sebagai standar nasional, multikulturalisme kritis yang memperjuangkan pengakuan setara bagi minoritas dapat dianggap menantang keutuhan nasional.
Intinya, multikulturalisme kritis memperkuat kebangsaan apabila negara dan sekolah membuka ruang bagi keberagaman sebagai bagian identitas nasional. Namun, menjadi tantangan ketika identitas nasional dipersempit pada narasi tunggal yang menuntut keseragaman. Mungkin itu penjelasan dari tambahan dari saya. Monggo silakan teman-teman yang lain jika ingin menambahkan, dipersilahkan. Atau lanjut dengan pertanyaan berikutnya, Bu Indri. Lanjut pertanyaan selanjutnya aja, Bu Rizky. Oke, Soalnya jamnya sudah sudah mepet ya. ya. Oke, Oke, Bapak Ibu, tadi sudah menjawab berapa pertanyaan? sudah 5, Ibu. Jadi ini Sudah tinggal 5. satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir. Oke, dijawab ringkas. Ya, Nanti habis itu izin saya menguatkan sedikit ya. Mengingat Ye, waktu sudah menunjukkan pukul 20.23. Oke, siap Bu Indri. silakan. Pertanyaan berikutnya yaitu yang terakhir dari Ibu Cici Purwanti. Bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan multikultural di era sekarang? Ini akan dijawab oleh Mbak Fitriani. Monggo silahkan Mbak Fitri. Baik, terima kasih moderator dan terima kasih untuk penanya. Saya izin menjawab. Ya, teknologi digital ini bisa dijadikan alat yang sangat efektif untuk memperkuat pendidikan multikultural. Caranya itu bagaimana? Caranya, contoh sederhananya, guru bisa eh, menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan peserta didik. Contohnya itu guru bisa mengembangkan media pembelajaran yang interaktif. Sejalan dengan tokoh pendidikan multikultural yaitu Geneva Guy yang sebagai penggagas model kulturally responsive teaching. Jadi nanti guru bisa mengaplikasikan model CRT atau yang berbasis kultural ke dalam teknologi atau media pembelajaran. TikTok aku sama kreator lain itu alasannya itu pengen banget collab Ya, sama Tina guru Toma. ini bisa dirancang agar pembelajaran lebih dekat dengan budaya, pengalaman hidup, dan identitas siswa. Biasanya kan guru itu mengambil atau mencomot media-media yang sudah jadi. Nah, agar sesuai, agar relevan, dan agar kontekstual dengan kebutuhan dan karakteristik budaya siswa, guru perlu mengembangkan media interaktif yang sesuai dengan budaya siswanya, yaitu yang berbasis CRT atau Culturally Responsive Teaching. Mungkin segitu jawaban singkat dari saya. Saya kembalikan ke moderator atau ke Bu Indriana. Terima kasih. Ya, langsung ke Bu Indri saja ya, Ibu. Oke. Terima kasih untuk kelompok 7. Kita kasih aplaus dulu. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat lengkap ya, sangat detail. Semoga kelompok selanjutnya bisa memaparkan, bisa mempresentasikan materi yang mereka ini ya, peroleh itu secara detail juga seperti kelompok 7 hari ini. Terima kasih kelompok 7. Izin saya menambahkan atau menguatkan materi hari ini ya. Simpulan sedikit dari saya terkait pendidikan multikultural, implementasi dan tantangannya dalam pendidikan dasar. Menurut hemat saya, pendidikan multikultural, khususnya di sekolah dasar, berupaya menanamkan kesadaran bahwa keberagaman adalah bagian alami dari kehidupan bersama. Ketika guru menghadirkan kurikulum, metode, dan media yang mempresentasikan berbagai latar budaya, anak-anak belajar melihat perbedaan sebagai sumber belajar, bukan sebagai jarak. Praktik seperti pembelajaran berbasis dialog, kemudian penggunaan cerita dari berbagai etnis ya, berbagai suku budaya, serta strategi diferensiasi membantu siswa membangun empati, rasa hormat, serta kemampuan hidup berdampingan dalam bermasyarakat yang majemuk di era sekarang ini. Tantangannya muncul ketika realitas di lapangan belum sepenuhnya mendukung idealitas tersebut gitu. Guru sering berhadapan dengan keterbatasan pelatihan, bias sosial yang tidak mereka sadari, serta kurikulum yang masih homogen. Dukungan sekolah dan kebijakan pendidikan juga belum selalu selaras dalam menciptakan iklim yang inklusif.
Karena itu, pendidikan multikultural membutuhkan komitmen berkelanjutan dari guru, sekolah, dan pembuat kebajikan agar mampu mengubah ruang kelas menjadi tempat tumbuhnya nilai-nilai keadilan, toleransi, dan juga penghargaan terhadap perbedaan. Sedikit penguatan dari saya mungkin seperti itu terkait pendidikan multikulturalisme. Ah, masih ada 13 menit. Apakah Bu Wiwik ingin menambahkan? Atau ada teman lain yang ingin menambahkan? Oke. Bapak Ibu, minggu depan semoga disiapkan ya. Mungkin untuk ke minggu depan pertanyaannya dibatasi dengan 5 penanya cukup ya, karena mengingat ini kita perkuliahan malam. Saya melihat Pak Hamid sudah matanya mulai limawat gitu ya. Terus Pak Agil udah mulai mata kanan udah mulai lir-lir gitu ya. Atau Bu Rizky juga sudah pengen ganti daster ya Bu Rizky ya. Oke Bapak Ibu, semangat untuk hari ini. Semoga minggu depan kita bisa berkumpul lagi ya di dalam mata kuliah landasan pendidikan dengan kondisi yang sehat, yang bahagia dan tentunya nyaman. Jadi tenang saja dalam perkuliahan bersama saya dan Bu Wiwik. Yang penting Bapak Ibu nyaman dan kemudian juga tidak merasa terbebani seperti itu ya. Mungkin seperti itu dari saya. Mohon maaf apabila selama penyampaian, selama pelaksanaan materi kuliah hari ini, saya Indriana Ekormedi, kemudian tim teaching saya ada Bu Wiwik dan Profesor Dr. Tri Joko Raharjo, serta untuk kelompok 7 memohon maaf selama kekuliahan hari ini. Semoga Bapak Ibu memaafkan. Akhir kata dari saya, oke itu bunga-bunganya pada terbang Pak Hamid ya. Nanti ditangkap oleh Bu Rizky. Oke, akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih, Terima Bapak Ibu. kasih Sehat selalu, Bu. Sama-sama, sehat selalu Terima ya. kasih. Semangat, ingat seminar proposal yuk, bisa yuk. Yuk, lulus. Amin. Amin, Oke, amin, amin. bye-bye. Selamat malam, selamat istirahat, sehat selalu. Mana liftnya?